Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan mereka itu mengerjakan amal soleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka menjadi aman sentosa dari ketakutan. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, itulah orang-orang yang fasik. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Surat An-Nur ayat 55-56. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jamaah yang mulia, alhamdulillah, ini pertama sekali terus terang kita bertemu pada pagi subuh ini biiznillah. Tidak ada keluar biasaan, tidak ada kehebatan, bukan karena keperkasaan, pengetahuan, apalagi kedahsyatan yang kita punya, tapi lebih kepada karunia yang Allah kasih kepada kita, memberi taufik kepada kita. Karena sedikit sekali orang yang bangun pagi itu semangatnya adalah untuk Allah. Tidak sedikit orang yang bangun pagi, mereka sudah berjalan ke sana kemari, tapi mereka melakukannya untuk dunia mereka. Kalau ditanya kita datang kemari kena sehat, ternyata belum tentu sehat. Tidak sedikit orang yang Allah hantarkan ke masjid ini, kalau diukur dari kesehatan fisik mereka tidak sehat. Ada yang harus dipapah, ada yang duduknya mungkin harus di kursi dan sebagainya. Tapi kenapa Allah gerakkan mereka untuk bangun lebih cepat dari yang lain? Untuk kemudian sebelum pergi melaksanakan ibadah subuh ini, mereka kemudian mungkin menyiapkan waktu untuk melaksanakan sholat tahajud, sepenuhnya kena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut dengan taufik tadi. Kalau tidak ada taufik ini, nggak bisa jalan kita kemari. Karena terus terang, beragama dalam Islam itu tidak ditandai dengan seberapa ngerti kita tentang Islam. Di luar sana ada orang yang ngerti Quran jauh lebih paham dari kita, tapi Allah tidak kasih keimanan kepadanya. Allah tidak kasih dia untuk menerima Islam sebagai agama. Di satu negeri di Eropa ada seorang perempuan yang sampai dikenal sebagai sebutan Rabi'ah Al-Adawiyah abad ini. Rabi'ah Al-Adawiyah abad ini setiap mengajar di universitasnya, di kelasnya, dia selalu mengawali dengan ayat-ayat Quran. Satu hari pernah di musim dingin, dia masuk kelas dengan menggunakan jas dinginnya, meletakkannya di atas gantungan, dan kemudian dia duduk dan memulai kuliahnya dengan senyum dan mengatakan, saya teringat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menceritakan adanya satu kaum yang Allah binasakan mereka dengan angin yang berhembus dingin selama 8 hari 9 malam. Dia begitu hafal dengan Quran dan dia begitu santun dengan Islam, tapi dia bukan muslim. Ya, di Amerika pasca pemboman WTC
Bagaimana pandangan orang Amerika tentang Islam adalah pandangan yang negatif. Mereka diserang penyakit yang disebut dengan Islamfobia. Islamfobia ini penyakit yang gak jelas nih. Kalau dibilang kuman atau virus, ini lebih kepada virus. Dan virus ini begitu luar biasa menjalar di tengah tubuh bangsa Amerika. Sampai-sampai mayoritas penduduk Amerika itu tidak kenal Islam sebenarnya. Tapi anehnya, dalam ketidakkenalan itu, mereka sangat membenci Islam. Mereka bahkan survei-survei yang diberikan atau ditujukan kepada mereka, mereka tidak mau bertetangga dengan warga muslim. Mereka khawatir, mereka cemas. Mereka mengkhawatirkan anak mereka, nyawa mereka, jika mereka bertetangga dengan keluarga muslim. Ketika ditanya ada apa dengan keluarga muslim, mereka berpotensi membawa kekerasan. Bahkan tidak sedikit orang pintar mereka mengatakan, seharusnya sejak hari ini Islam harus direformasi, Al-Quran harus didekonstruksi habis-habisan, dan kemudian harus disusun ulang dengan bahasa modern, dan harus dibuang potensi-potensi kekerasan yang membuat orang Islam itu berlaku kekerasan di muka bumi. Lantas ketika ditanya kepadanya, apa Anda mengerti Islam? Jawabannya, saya tidak pernah belajar Islam, saya cuma mendengar. Nah ini dia, faktor media. Jadi ada propaganda media kepada mereka yang membuat mereka menjadi confused, menjadi bingung, menjadi tidak mengerti terhadap Islam. Akibatnya apa? Mereka menuduh Islam. Nah, ada satu pendekar, kalau bisa kita bilang, yang membela Islam habis-habisan, namanya John L. Esposito. John L. Esposito itu pernah ke Indonesia, fasih berbahasa Indonesia, dan nyaris semua buku yang saya tahu dia karang, itu saya baca. Tidak ada satupun tulisan beliau yang negatif kepada Islam. Bahkan beliau mencoba memberikan pembelaan habis-habisan tentang Islam, menunjukkan postur Islam bagaimana, menceritakan kepada orang di barat bahwa sebenarnya tidak boleh kita langsung menuduh. Cobalah lihat seperti ini. Inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka nabikan. Inilah kitab suci mereka yang disebut Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang negatif di sini dan seterusnya. Tapi John L. Esposito juga Allah tidak beri hidayah Islam kepada dia. Jadi jangan pernah menganggap bahwa menjadi muslim ini adalah cuman lah Pak, saya kan cuma orang tua saya muslim, saya pun muslim. Nggak bisa begitu. Orang-orang tua kita kalau membuka acara tausiah atau apapun selalu mengatakan, marilah kita mensyukuri nikmat iman dan Islam yang sudah Allah kasih sebagai karunia kepada kita. Tolong pahami bahwa sekarang ada sekitar lebih kurang 7 miliar penduduk bumi. Dari 7 miliar penduduk bumi, itu lebih kurang sekitar 1,3 miliarnya adalah orang muslim. Pertanyaannya, kenapa sisa yang mayoritas itu tidak muslim? Di titik ini cobalah kita duduk, kita bisa bertanya, apa agama yang Allah ridha? Islam. Terus kalau saya pilih selain Islam sebagai agama, apakah Allah masih akan menerima semua kebajikan yang saya lakukan? Tidak. Ustaz, itu Bunda Teresa di Kalkuta itu luar biasa itu. Dia seorang suci, dan kemudian seharusnya dia disupport oleh gereja supaya dia bisa punya rumah yang mewah dengan fasilitas teknologi yang canggih, tapi kemudian dia harus membantu atau mendedikasikan dirinya untuk membantu orang-orang susah di Kalkuta. Tapi dia lebih memilih tinggal di rumah-rumah orang-orang susah itu, artinya dia tinggal di perumahan orang-orang kumuh. Apa yang dilakukan Bunda Teresa? Memaksa mereka masuk Kristen? Tidak. Jadi ngapain? Memberi mereka, membantu mereka, mengasihi mereka, bersama mereka, mendengarkan dan sekaligus merasakan kepedihan hidup mereka, dan dia mati sebagai orang yang melakukan pekerjaan itu. Gereja Katolik akhirnya mengangkat Bunda Teresa sebagai santo abad ini. Artinya apa? Ini orang yang sepertinya bahkan tidak punya kesalahan lagi sekarang. Terus apa yang dilakukan? Terus apa sikap kita? Apakah kita akan mengatakan Tuhan pasti akan meluruskan beliau saat sakaratul maut? Itu enggak urusan akidah kita. Yang kita tahu, sampai kematian datang, dia tidak muslim. Maka kalau dia tidak muslim, Allah sudah bilang dalam Quran, "Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu." Siapa yang memilih selain Islam agama, tidak akan diterima. Sejahat-jahat orang muslim, masih Allah terima. Sebaik-baik orang yang tidak muslim, Allah tidak terima. Loh, kok bisa gitu Pak Ustadz? Ini kan menunjukkan ketidakadilan Allah. Di mana tidak adilnya Allah? Allah sudah panggil sini, ini agama, ini jalan yang lurus. Anna hadza sabili siratan mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku, jalan yang lurus, ikutin. Tapi mereka tidak mau.
Terus ketika mereka tidak mau, mereka jatuh ke dalam jurang. Apakah lantas dikatakan untuk kemudian layak dikatakan bahwa Allah tidak adil ketika mereka jatuh ke dalam jurang? Mereka akan bilang, ini karena Allah yang buat jurang ini maka kami jatuh. Nggak bisa dong. Jadi kita nggak bisa bilang kayak orang-orang liberal itu bilang, jangan lantas mengatakan bahwa di dalam kuburan-kuburan orang-orang Kristen, orang Hindu atau orang Buddha semuanya penghuni neraka. Karena belum tentu. Kita nggak tahu bagaimana penilaian Allah saat kematian mereka. Oh, nggak bisa gitu. Akidah kita tidak menyadarkan, membangunkan kesamaran. Tidak. Akidah kita membangunkan kejelasan untuk memberitahu, ini akidah. Ini bukan untuk diceritain sama mereka. Dan saya selalu mengatakan, jangan pernah terjebak dengan mengatakan di antara semua agama, yang paling benar itu Islam. Enggak, cuma yang benar itu Islam, yang lain salah. Kalau masih ada kata yang paling benar, tentu ada yang agak benar, ada yang kurang benar, ada yang benar. Kalau gitu benar semua dong. Yang benar bahwa Islam adalah agama yang benar, bukan paling benar. Kalau dia bukan paling benar, jadi yang lain bagaimana? Yang lain tidak benar. Pak Ustadz, ini keras sekali. Ini akidah. Kalau kita bicara akidah, itu membangun i'tizaz. I'tizaz itu artinya rasa bangga. Ini prinsip, ini nilai yang kita anut. Kalau kemudian kita bisa mengkompromikan akidah, loh di mana kekuatan, di mana kekhasan? Nah jamaah yang mulia, saya mohon maaf nih, saya ingin mengajak kita untuk mengulas ayat yang saya baca tadi, surat An-Nur ayat 55. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan kepada kita, karena ini terus terang, walaupun sudah sekian kali saya ada datang ke Bintaro, pasti bapak-bapak belum kenal saya nih, ya. Saya Abdul Latif Khan, asal saya di kota Medan. Jadi saya dari Medan ini memberi tausiah kemari. Insya Allah ini sebenarnya kalau di Masjid Al-Muhajirin ini sudah kali ketiga saya datang. Nah, cuma kali ketiga ini alhamdulillah dibagi ke beberapa masjid yang lain. Saya di Medan, profesi saya cuma alhamdulillah sebagai dakwah atau dai. Kalau saya bilang saya kerja tabligh lah, tapi bukan kerja tabligh seperti yang dipahami oleh kawan-kawan kita dari jamaah tabligh. Ya, saya berdakwah di tengah masyarakat. Alhamdulillah ini karunia sudah Allah kasih sejak usia 17 tahun. Sekarang saya 47 tahun. Jadi sudah 30 tahun saya bergelut di lapangan dakwah ini. Saya punya 1 istri dan 9 orang anak. Dan kemudian ya alhamdulillah kemarin di Masjid Raya, dan ada harapan mengundang saya kembali di waktu yang lain. Saya bilang saya welcome, insya Allah tidak ada persoalan, tapi inilah saya. Di luar saya mendengar, saya melihat bahwa topik yang akan saya sampaikan adalah menjemput cinta atau mencari cinta Allah. Saya tadinya berpikir bahwa ini saya mau ganti ini topik. Mohon izin saya kepada masjid dengan apa yang saya sampaikan tadi malam, karena saya secara pribadi sendiri belum merasa tuntas menyampaikan tadi malam di Masjid Al-Muhajirin, yaitu masa depan di tangan Islam. Ya, masa depan di tangan Islam. Supaya kita bangga nih, supaya kita tahu nih bahwa sebenarnya ada kekuatan bersama kita dengan agama yang kita punya. Dan kalau kemudian kita melihat gejolak sekarang di Indonesia sampai muncul polarisasi, ada pembelahan di sini Islam moderat, di sini Islam radikal. Siapa yang dituduh sebagai Islam radikal? Kalau kita bilang dengan bahasa kasar adalah orang yang terlibat dengan gerakan aksi Islam di Indonesia. Itu semuanya Islam radikal. Cuma siapa yang paling absah untuk mengatakan itu radikal atau tidak? Siapa orang yang definisinya paling kita pegang? Presiden, pemerintah, intelektual. Siapa intelektualnya? Komunitasnya siapa? Tidak ada satupun orang yang paling layak untuk mengatakan kau radikal, kau adalah moderat. Tidak ada. Dan polarisasi ini tidak ada dalam ajaran agama kita. Nah sekarang saya ingin sampaikan kepada kita, ada masalah apa? Ada satu sunnah sebenarnya yang kalau kita bilang rentang waktu Islam dari masa Nabi sampai sekarang itu sudah 1500 tahun. Ada orang mengatakan umur umat Islam cuma 1500 tahun, kita nggak masuk kemari. Karena 1500 tahun muntolaknya dari mana? Dari Nabi lahir, dari Nabi berdakwah, dari Nabi hijrah, dari Nabi Isra Mi'raj, atau dari mana? Karena kalau hitungan yang dibuat 1500 tahun dari tahun pertama hijrah, hijrah dong. Kalau gitu sebelum hijrah ada sekian tahun?
Pertanyaannya sekarang, yang pasti ada rentang 1500 tahun, ini ada fluktuasi corak dan penampilan umat Islam di muka bumi. Ada berbagai model. Islam pernah memimpin peradaban dunia lebih kurang dari 10 abad. Islam memberikan warna besar kepada dunia dan itu kita rasakan di Indonesia. Penelitian para historian kita dan para ulama kita, Islam sudah sampai di Indonesia waktu Islam masih berproses di Madinah. Nabi 8 tahun di Madinah, Islam sudah sampai di Barus, Islam sudah sampai ke Aceh. Tapi proses Islam yang sampai ini bukanlah Islam dalam dalam makna penyebaran Islam yang kita pahami, karena belum ada kontak budaya selanjutnya. Ini terputus begitu saja. Siapa yang sampai kemari, apa yang dia lakukan di sini, kita belum dapat ilmunya. Tapi yang pasti sudah ada kontak. Itu pengakuan, dan itu mayoritas ulama historian kita di Indonesia mengakui itu dalam konferensi yang pernah mereka lakukan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kenapa harus dilakukan ini? Karena Barat, dalam hal ini Belanda, waktu itu mencoba menanamkan kepada kita bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Padahal abad ke-13 Islam sudah membentuk komunitas masyarakat, bahkan ada yang sudah membangun kerajaan. Impossible ujuk-ujuk Islam diterima langsung kemudian jadi kerajaan, itu impossible. Terus bagaimana ceritanya? Pasti Islam datang jauh lebih cepat dari itu. Nah, proses yang harus kita pahami dari sini bahwa ini adalah proses kontak dan lebih kepada budaya. Kapan kemudian dia mengkristal menjadi kekuatan dan kita menjadi bangga sebagai bagian dari pergerakan Islam dunia. Hati-hati Bapak Ibu, sekarang ada upaya untuk memutus jaringan sejarah kita dengan sejarah Islam dunia. Orang-orang sekarang sedang sibuk untuk mencetak warna baru Islam. Kita ini Islam Nusantara, bukan Islam abal-abal seperti Islam Arab, bukan Islam kekerasan seperti Islam di luar sana. Kita Islam Nusantara. Nusantara itu apa sih? Di Jawa ini saja ada Sunda, ada Jawa, ada Betawi. Di Sumatera ada Melayu. Melayunya juga terbagi lagi, ada Melayunya kalau di Medan, ada Melayu Tanjung Balek, ada Melayu Langkat, ada Melayu Deli, ada Melayu Batubara. Macam-macam dia. Kalau orang Batak, ada Batak Karo, ada Batak Toba, ada Batak Dairi yang disebut dengan Pak-Pak, ada Batak Mandailing yang mereka lebih suka disebut dengan Mandailing. Nah, Melayu yang mana? Kalau azan orang Medan, Allah. Kalau azan orang Mandailing, Allah. Artinya menyebutkan Allah dengan bahasa yang bersama. Jadi apakah yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Islam yang membangun corak. Sampai sekarang kita tidak dapatkan penjelasan yang pasti. Kenapa? Karena ini wacana yang dilempar di kawasan politik. Untuk kemudian apa? Menjauhkan kita dari substansi api Islam yang sebenarnya. Padahal kalau kita pulang kepada Quran, Bapak mau suku apa, mau warna kulitnya apa, mau bahasanya apa, itu nggak penting. Seorang begitu tersentuh dengan Islam, masuk ke madrasah Islam, dia akan muncul dengan corak yang sama. Kita tidak akan kenal itu. Kalau sholat, ini kayaknya sholatnya orang India nih. Tidak. Wah, ini orang Bintaro nih yang sholat. Ini nampak nih, dari cara rukuknya nampak ini. Tidak. Begitu kita melaksanakan, mengamalkan Islam yang datang dari sumber Islam, yang muncul adalah muwasafat muslimin yang sama di seluruh dunia. Itu yang dibilang Nabi kepada Abu Dzar. Tidak ada hebatnya orang Arab, tidak ada hebatnya orang yang bukan Arab kecuali takwa. Nah, takwa ini apa? Kita sering mengatakan takwa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Saya mengatakan takwa tengok karunia yang Allah kasih kepadamu. Kalau kita mencoba membuat irisan kita, aku adalah pengusaha, aku adalah pejabat, aku adalah pemimpin di kantorku, aku adalah ayah, aku adalah suami, aku adalah anak, aku adalah, nah, pada irisan aku ini, maka kita harus membangun kerja fungsional kita untuk we must be the best. Itulah takwa. Lakukan yang terbaik. Kalau bahasanya, maka orang-orang ketika dia melakukan yang terbaik, maka orang-orang itu akan variatif di situ, tapi tetap dalam kompetisi melakukan kebaikan.
Ada orang kaya, dia berinfak. Si orang kaya yang satu, dia berinfak untuk, misalnya dia punya duit 100 juta, maka dia infakkan 10 juta. Yang satu, dia infakkan 20 juta. Yang satu, dia infakkan 30 juta. Yang satu, bahkan dia infakkan 90 juta. Ketika ditanya kepadanya, kenapa kau sampai berinfak 90 juta? Bagiku 10 juta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Terus kenapa terjadi variasi satu 10 juta, satu 20 juta, sampai 90 juta? Jawabannya, apa yang membuat dorongan itu adalah kekuatan keimanan mereka. Iman kita variatif. Ada bapak bisa sholat tahajud sampai 11 rakaat tapi tidak bisa menangis. Ada dia cuma 2 rakaat tapi cucuran air matanya tidak berhenti. Ada yang dia sholat dan kemudian dia selalu mengguguk dalam sholatnya ketika membaca ayat-ayat Quran. Ada yang dia hafiz Quran tapi dia tidak pernah menangis dalam membaca Al-Quran. Apa yang membuat itu semua adalah sumber asalnya keimanan. Ini yang perlu dirawat, ini yang perlu diperbaiki, ini yang perlu dibenahi, ini yang perlu ditingkatkan. Dan kesadaran inilah yang hilang dari kita. Kesadaran bahwa bapak-bapak yang di Bintaro, jangan lupa ya, kita sama-sama muslim. Dan jangan usah pakai embel-embel, Islam kanan, Islam kiri, Islam alternatif, Islam militan, Islam fundamentalis, Islam Nusantara, Islam moderat, Islam liberal, nggak perlu ada tambahan. Kalau menambah, menandakan kita nggak pede dengan Islam atau kita nggak kenal Islam. Pertanyaannya, Islam seperti apa yang dikenalkan Muhammad? Jawabannya begini. 3 tahun setelah Nabi memberikan dakwah di Mekah, 3 tahun itu kan dakwah sembunyi-sembunyi. Ya, setelah 3 tahun Nabi mulai mengumumkan dakwah secara terbuka. Apa yang terjadi? Resistensi. Penolakan habis-habisan. Siapa Muhammad sebelum itu? Orang yang mereka sebut dengan Al-Amin, orang yang akhlaknya bagus, orang yang mereka sangat senang, baik buruk, jahat, baik, orang yang buruk dan sebagainya, itu menerima Muhammad dengan bagus. Tapi begitu Nabi Muhammad mengumumkan bahwa dia Nabi dan Rasul, bahkan orang-orang yang selama ini dikenal punya hubungan darah seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, itu malah berada di garda depan untuk melawan dakwah Nabi Muhammad. Dan saya selalu mengatakan ini sunnah dakwah, dari dulu sama saja. Bapak-bapak jangan sedih kalau kita menyampaikan kebenaran, orang-orang lantas kemudian menolak kebenaran yang kita sampaikan. Walaupun kita mengatakan, saya nggak pernah minta upah dari kalian, tapi kenapa kalian mencaci maki saya? Kenapa kalian menyakiti saya? Kenapa kalian menjauhkan saya? Dan sebagainya. Ya. Nah, apa sebabnya? Kenapa mereka marah? Bahkan Abu Lahab mengatakan, hei Muhammad, celaka kau. Untuk urusan seperti ini kau kumpulkan kami. Kenapa? Urusan apa sebenarnya? 40 tahun Nabi Muhammad hidup di tengah mereka. 43 tahun lah kita bilang, sampai dakwah terang-terangan itu. Nabi Muhammad mereka tahu nggak pernah sembah berhala. Tahu kali mereka Nabi Muhammad itu tidak pernah ada di rumahnya patung yang dijadikan berhala. Tidak pernah. Tidak pernah satupun ritual yang mereka lakukan untuk memuja-muja Tuhan mereka, yang mereka hadiri secara bersama-sama, yang Nabi Muhammad ikut. Mereka tahu itu. Dan mereka tidak pernah marah. Tapi apa yang membuat mereka marah? Makanya ketika bicara iman, iman ini merupakan asasul inqilabiyah. Bahwa begitu saya menyatakan saya tunduk, saya ikut kepada Allah, maka saya adalah orang yang tidak akan sama dengan mereka dan tidak akan kompromi dengan keyakinan mereka. La ilaha illallah, itu yang dibangunkan. Coba bayangin, Bapak, saya tidak tahu. Kalau di Medan saya tahu betul tempat-tempatnya, tapi di sini saya tidak tahu. Di Medan tuh bahkan saking tidak jelasnya, ada patung-patung yang dibangun di trotoar jalan. Dan ini disembah-sembah oleh, saya lihat kalau patungnya itu menandakan ini patung Hindu, tapi penyembahnya orang-orang yang berwajah cipit, mata cipit. Gitu. Saya sering bilang kalau Bapak jumpa begitu, Bapak coba turun dari mobil atau sepeda motor, datangin itu orang dan bilang sama dia begini. Tahu otakmu kemana kau taruh? Ini patung dari mana? Turun dari langit? Kan tidak kan? Ini patung yang buat manusia. Kemana pikiranmu sampai setelah dibuat manusia itu kau sembah-sembah? Apa kau pikir dia bisa beri manfaat? Saya mau tanya, dia marah tidak? Ketika 5 tahun berdakwah, orang Islam cuma ada 40 atau 45 orang.
45 orang dalam sejarah 5 tahun itu 2 orang meninggal, Subayyah dan Yasir. Ini dibunuh oleh orang kafir. Berapa jumlah orang Mekah? Itu lebih dari 10.000 orang. Kenapa mereka blingsatan lihat yang 40 orang? Apakah 40 orang ini kekuatan politik? Tidak. Apakah Nabi Muhammad menggagas bahwa kita akan habisi, kita akan sembelih, kita akan bunuh semua orang kafir? Tidak. Apa Nabi Muhammad membangun komunitas politik yang akan mengguncang rezim Quraisy? Tidak. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad? Moral. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan bohong. Belakangan di Madinah jangan mabuk, jangan sembah berhala, jangan ganggu mereka ketika mereka menyembah berhala mereka, karena mereka bisa akan mencaci maki Tuhan kalian jauh lebih parah dari kalian mencaci Tuhan mereka. Maka jangan ganggu. Ketika mereka ngajak kompromi, jangan ikut lakum dinukum waliyadin. Nah, ini yang buat blingsatan. Apa itu? Prinsip, keyakinan, ideologi yang tertanam dalam tubuh mereka itu, dalam keyakinan, dalam hati mereka itu. Bagaimana mereka tidak blingsatan? Karena mereka melihat agama baru ini menebarkan prinsip egalitarian. Tidak ada orang yang berbeda. Bapak boleh datang dengan mobil mewah di luar sana, tapi yang turun dari mobil itu tetap manusia yang sama dengan orang yang jalan kaki datang ke masjid ini. Kebahagiaan sejatinya adalah ketika kau merasakan Tuhan menerima keyakinanmu dan memberikan ruang-ruang ketundukanmu, di mana kau bisa merasakan kenikmatan beribadah kepadanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, inilah kenikmatan hakiki yang anak raja kalau tahu dia akan rampas dari kita. Kenikmatan apa? Kenikmatan punya iman. Dan kenikmatan punya iman ini ternyata dirasakan dan dibuktikan oleh generasi pertama Islam. Seperti Bilal bin Rabah, dia tidak mau dengan kemerdekaan fisiknya. Bagi dia harga menjadi orang beriman jauh lebih mahal dari sekedar menjadi orang merdeka. Bahkan bagi dia penyiksaan demi penyiksaan tidak akan menghentikan keyakinannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah. Tidak ada masalah. Bagi Mus'ab bin Umair, bagaimana menjadi seorang beriman jauh lebih berharga dari punya warisan yang berlimpah dari orang tuanya. Tidak ada masalah. Saya beriman walau miskin, itu jauh lebih baik daripada saya menjadi kafir atau kufur dari Allah walau berlimpah kekayaan. Kenapa? Mindset, view-nya seorang mukmin itu melampaui dunia. Kita ini hidup, kita tahu betul bahwa akan ada kematian. Setelah kematian tidak ada harga prestasi dan perolehan dunia kecuali yang Allah ridho. Ada sedikit orang yang kita bangga atau kita terperangah melihat kekayaannya luar biasa. Tapi kalau kematian datang, maka kita tahu dia akan meninggalkan semua kekayaan itu. Ada kita terperangah melihat orang dengan sekian gelar-gelar kesarjanaan yang dia punya dan dia pintar dalam semua ilmu keagamaan. Tapi kita terperangah ketika kematian datang dan itu belum tentu bisa membantu dia nanti di hadapan Allah. Ini view orang mukmin yang dibangunkan. Ini tujuan jangka panjang. Ini mindsettingnya orang mukmin. Bahwa saya hidup di sini, kalau boleh dibilang, jika kita mencoba merekayasa madrasah nubuwah dan kita mau bilang, Nabi Muhammad itu bilang begini sebenarnya, saudara-saudara, kalian ini adalah warga surga yang sedang mampir di muka bumi. Tugas kalian satu, menjadi atau mendapat atau menjalankan peran sebagai khalifah yang tugas kekhalifahannya adalah memakmurkan bumi. Jangan lupa setan, nafsu menginginkan kehancuran kita. Dan dengan demikian tidak boleh dimanapun, bagaimanapun, siapapun kalian, di sudut manapun, di sab manapun, kecuali kalian harus, kalau bahasa Quran itu ibtigha'a mardatillah, yang kalian cari cuma ridho Allah. Ustaz, saya hari-hari cari ridho Allah nih. Maksudnya? Ya saya, walaupun saya pejabat, saya ibadah. Ibadah saya sholat tepat waktu, saya baca Quran tiap hari 1 juz, tahajud saya tidak putus, dan sebagainya. Nah, saya cari ridho Allah. Jangan lupa Pak, menerjemahkan ridho Allah itu jangan abstrak, dia harus konkret. Bagi buruh atau pekerja atau pegawai, kalau masuk kantor harusnya jam 8, jangan jam 9. Karena Allah tidak ridho kita datang terlambat. Allah tidak ridho kita kerja malas-malasan.
Allah ridho kalau kita profesional, punya integritas, punya dedikasi. Allah ridho kalau kita sebagai orang tua ngasuh anak itu kayak Luqman, karena bahasa Quran itu wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu, garis bawah ya'izuhu. Kata-kata ya'izuhu ini pengajaran. Kata-kata ya'izuhu menunjukkan last, now, and next. Kemarin, sekarang, dan nanti. Seorang Luqman, dia punya mindset, dia sudah punya tujuan, dia sudah punya pengertian bahwa, seperti contoh saya bilang, saya punya anak 9, saya sudah punya pikiran dan mimpi 30 tahun ke depan, anak saya si Anu harus jadi apa, si Anu harus jadi apa, si Anu harus jadi apa, si Anu harus jadi apa. Itulah tujuan jangka panjang saya terhadap bagaimana anak saya tampil pada zamannya, dan kemudian apa yang harus saya lakukan. Jadi kurikulumnya jelas, pengajarannya dengan waktu yang jelas. Apa kesibukan yang paling sering kita lakukan sama anak kita sekarang? Kita paling punya interaksi, anak saya sekolahkan, bajunya saya belikan, makan saya kasih. Tapi perkembangan kejiwaannya, adakah kita punya ukuran-ukuran pasti? Apa yang harus kita lakukan? Goal settingnya, satu hari kelak kami harus sama-sama masuk surga Allah. Itu maksud wa huwa ya'izuhu. Ada evaluasi. Pertanyaannya, ternyata faktanya umat Islam tidak punya itu sekarang. Di muka bumi, negara yang paling bagus pendidikan terhadap anak itu ternyata Swedia. Dan ternyata negara ini, sistem pendidikannya ada 10 kali penilaian. Ini menjadi satu negara yang paling bahagia penduduknya di muka bumi. Di negara ini pelajaran matematika tidak penting diterapkan bagi anak-anak pada hari pertama hidup mereka belajar di sekolah, tapi pelajaran bagaimana mereka antri. Kalau ambil makanan, mereka kasih piring, mereka antrian. Itu gimana? Kita sanggup nggak antrian dengan sabar? Jadi yang pelajaran bagaimana men-setting karakter mereka. Finlandia juga seperti itu. New Zealand juga seperti itu. Belanda seperti itu. Dalam daftar negara paling islami di muka bumi, Indonesia berada di urutan ke-33. Ini hasil penelitian 2 profesor besar dari Harvard University. Dari mana penelitiannya? Dia ambil Quran, dia ambil hadis. Ini profil sebuah negara yang paling islami. Setelah diteliti, maaf, Indonesia bukan ke-33, Indonesia ke-104. Ke-33 itu Malaysia. Di atas Malaysia 32 sampai nomor 1, itu semua negara dengan penduduk mayoritas bukan muslim. Nomor 1 itu New Zealand dengan penduduk masyarakat muslimnya cuma ada 1,1%. Apa yang hilang dari umat Islam? Kalau kita baca surat An-Nur ini tadi, kenapa janji Allah ini benar? Tapi kenapa tidak terbukti sekarang? Mana negara muslim yang memimpin dunia? Kita mengatakan masa depan di tangan Islam. Ini wa'adallah. Wa'adallah itu artinya Allah sudah kasih janji. Kalau kita tagih misalnya, ya Allah, cuman ini janji sudah dibilang, kenapa tidak diberikan? Allah bilang, saya kan udah janji, cuma syarat belum kalian penuhi. Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah menulis di tahun 30 atau ya 30-an, tulisan tentang Amerika bakal hancur. Tapi di tahun 50-an dia koreksi kembali, 50-an atau 60-an dia koreksi kembali itu tulisan. Kenapa ternyata Amerika tidak malah hancur, tapi malah semakin membesar, pengaruh dunianya juga semakin hebat. Padahal dia hakul yakin sebagai ulama kelas dunia loh. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan Amerika diambang kehancuran, pasti dia akan hancur. Sampai sekarang masih ada umat Islam atau tokoh muslim yang bilang begitu. Akhirnya dia mencoba mengkaji ulang di mana kesalahan berpikirnya. Ternyata dia tidak salah. Apa dia bilang? Semua syarat untuk hancur itu sudah dimiliki oleh Amerika. Tapi syarat untuk bangkit dan menang itu yang belum dimiliki oleh negara-negara muslim. Sehingga tidak berdaya. Kita selama ini secara romantis selalu mengatakan we are the biggest Muslim country in the world. Kita adalah negara muslim yang terbesar di muka bumi. Untuk apa ngomong begitu? Bagaimana Nabi membangun peradaban di Mekah waktu itu? Nabi tidak bicara, Nabi sudah bicara. Satu hari kelak kita akan kuasai Rom, kita akan jatuhkan Persia, kita akan kuasai Yaman, kita akan merambah ke seluruh dunia. Waktu Nabi ngomong, belum ada apa-apa.
Ketika dia bicara kepada Suraqah, aku akan kasih mahkota. Yang satu mengatakan baju kebesaran Raja Persia kepadamu. Suraqah terperangah itu. Bagaimana mungkin kau bisa kasih baju itu? Sementara sekarang saja kau belum jelas mau tinggal di mana di Madinah. Kau dalam pelarian. Nabi Muhammad mengatakan, kalau kau tidak percaya, Abu Bakar, buatkan surat perjanjian aku dengan Suraqah ini. Akhirnya dibuatkan. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suraqah bin Malik. Bahwa satu hari kelak Suraqah akan Nabi Muhammad akan menyerahkan mahkota atau pakaian kebesaran Raja Persia kepada Suraqah. Nabi kasih sama dia, kau pegang ini. Nanti kalau aku tidak kasih, kau boleh tuntut itu. Apa yang terjadi? Ketika Persia jatuh di pemerintahan Umar bin Khattab, dari atas mimbar Umar mengatakan, mana Suraqah? Lantas kemudian Suraqah datang, dia sudah renta. Mana surat perjanjianmu dengan Rasulullah? Dari balik pinggangnya diambil, dia kasih. Dibaca oleh Umar. Umar pun menangis dan mengatakan, benarlah Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Umar selanjutnya? Nah, ini janji Rasulullah, kuserahkan kepada Suraqah. Menangis. Kenapa? Bagi kita ucapan Nabi adalah nubuat dan kita meyakini pasti benar. Ketika Nabi mengatakan bahwa Madinatul Hilqal tubtahu awwalan, nanti kita akan taklukan itu negara atau ibu kota Heraklius, itu Konstantinopel. Dari jarak Nabi ngomong sampai jatuhnya itu lebih kurang ada 1100 tahun kemudian. Begitu jatuh, siapa pemimpin yang menjatuhkan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih pada usia 22 tahun. Saya perlu sampaikan sama Bapak, Ibu sekalian, bahwa ternyata untuk merealisasikan janji kemenangan itu nggak bisa pakai doa doang. Ya Allah, terus tengok langit. Kenapa ya Allah belum juga turun? Ya Allah, mana janjimu, kenapa tidak kau penuhi? 1100 tahun itu butuh 11 ekspedisi tempur yang dikirim dari masing-masing. Pada masa pemerintahan Umayyah, dari dinas Umayyah bin Abu Sufyan sampai kepada Muhammad Al-Fatih, itu pun masuk reject. Bapak-bapak yang sudah pernah ke Istanbul, Turki, bisa melihat bagaimana benteng yang dibuat oleh Bizantium itu luar biasa berlapis dengan keamanan yang luar biasa. Tidak ada kekuatan yang bisa menjatuhkannya. Sampai akhirnya Allah menakdirkan Muhammad Al-Fatih masuk ke sana. Berapa lama? Butuh waktu 54 hari. Apa dengan teriakan takbir? Tidak, dia siapkan pasukan tempur sekitar 40.000 atau 100.000 orang yang siap mati. Sudah dididik akhlaknya dengan satu tujuan, fi sabilillah. Dia tambah dengan 150.000 lagi. Dia siapkan teknologi tempur yang paling canggih di zaman itu. Dan strategi perang yang luar biasa. Nggak ada kemenangan yang kita bisa duduk di atas sajadah lantas Allah kasih kita menang, Pak. Ingat kemerdekaan Indonesia. Apakah Pangeran Diponegoro ngajak kita berdoa? Apakah Imam Bonjol ngajak kita di majelis taklimnya hanya berdoa? Bapak-bapak, ibu-ibu, berdoalah kepada Allah ya, supaya Allah kasih kemenangan kita ya. Tidak. Cut Nyak-Din, seorang perempuan itu masuk hutan membawa pasukannya melakukan gerilya melawan Belanda. Anak-anak muda kita bahkan menjadikan tujuan hidup mereka adalah kematian dalam perang melawan Belanda. Setelah itu terbentuk dan merata di Indonesia. Maka bukan kekuatan senjata yang kemudian menjadi andalan dan catatan sejarah kemenangan kita, tapi semua cara, dari garis intelektual kerja, dari gerakan di bawah kerja. Bagaimana seorang Sudirman yang kalau saya tidak silap dengan ginjal yang sudah bermasalah, dia masih melakukan gerilya, dan dia cuma mengatakan satu hal, keinginannya untuk mati di jalan Allah itu. Ini dahsyat sebenarnya. Tapi ada nubuat Nabi yang sampai sekarang belum terwujud. Karena ada dua ibu kota kerajaan Kristen yang akan ta'lu ke dunia Islam. Yang pertama, Nabi mengatakan Madinatul Hilqal itu sudah selesai. Sekarang kalau Bapak ke sana tanya sama orang Turki, ada berapa jumlah orang Islam di Turki? Ternyata jauh lebih banyak dari orang Islam di Bintaro mungkin. Wallah alam, saya tidak tahu berapa jumlahnya. Karena saya tanya, jawaban mereka sekitar 97% Muslim. Ada sisanya Yahudi dan macam-macam. Terus apa yang akan menjadi janji? Apa nubuat Nabi yang belum terwujud sekarang? Vatikan.
Menurut keyakinan atau menurut pikiran Bapak, mungkinkah itu menjadi negeri Muslim? Vatikan, ibu kota Kristen Katolik di seluruh dunia merujuk ke sana, tempat tinggalnya Paus. Roma itu akan menjadi negeri Muslim. Jangan Bapak pikirin, itu wilayah keyakinan. Kalau wilayah keyakinan, kita hanya butuh kerja untuk kemudian menempatkan posisi kita di mana. Sebagai pecundang, sebagai orang yang berjuang. Karena di republik ini banyak orang-orang yang mereka kehilangan orientasi hidup seperti yang saya bilang tadi. Apa yang dibenamkan Rasul kepada generasi pertama. Saudara-saudara, kalian warga surga yang sedang mampir di sini dengan tugas bahwa kita harus menerjemahkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka tidak ada satupun komponen umat Islam yang mereka menjadi orang yang diam-diam saja, yang mengatakan, alah saya kan cuma seorang biasa Pak. Tidak. Bahkan kalau sekarang di negeri kita 53-56 tahun sudah pensiun, Islam mengatakan tidak ada usia pensiun. Nabi mulai perang di usia 53 tahun. Abu Ayyub Al-Ansori itu masih berangkat perang di usia 90-an tahun. Ketika anaknya mengatakan, ayah sudah tua, jalan saja ayah sudah payah. Apa dia? Dia buka surat Taubah. Dia bacakan, anaknya suruh baca satu ayat. Ya, yang khifafan wasiqalan, berangkatlah ke medan tempur dalam kondisi ringan dan kondisi berat. Siapa yang ringan nak? Kalian masih muda, jangkah kalian masih sigap. Itulah tafsir atau terjemah dari kata khifafan. Wasiqalan itu aku. Maka jangan kau larang aku berangkat perang, karena aku sudah minta kepada Rasulullah. Nabi pernah mengatakan umat ini akan bertempur di lautan, dan Allah meridhai pasukan yang berangkat melalui lautan itu, dan aku minta didoakan kepada Rasulullah agar aku ikut dalam pasukan itu. Maka jangan halangi aku untuk berangkat perang. Ini hak yang sama untuk menjemput syahid. Ketika tanda kematian semakin dekat kepadanya, dia mengatakan, tolong kuburkan jenazahku sedekat-dekat dengan dinding Bizantium, supaya nanti orang tahu bahwa ada seorang muslim yang sudah berupaya dengan pasukannya untuk merebut itu Bizantium. Jadi walaupun secara fisik sudah tua, seorang mukmin tidak pernah lekang dan tidak pernah tua. Dia tetap berpikir, apa yang bisa aku buat untuk menjayakan negara ini. Jika umat Islam sudah punya kadar seperti ini, dari orang mudanya sampai orang tuanya, maka insya Allah kita akan merasakan waktu untuk kejayaan kembali Islam itu tidak lama lagi. Dan saya Pak, sebelum 2016 saya tidak yakin Islam. Dulu saya kuliah juga semua banyak mengatakan bahwa Islam akan bangkit dari Indonesia. Saya nggak percaya itu. Sampai-sampai analisa Dr. Yusuf Qaradawi tentang Indonesia juga saya tidak percaya. Berapa banyak tokoh-tokoh besar Islam datang dari luar, datang ke Indonesia, dan mereka mengatakan bahwa Indonesia adalah tempat di mana akan lahir. Saya nggak percaya. Tapi setelah 2016 saya berubah pikiran. Semula saya mengira kita akan ikut dalam barisan Dajjal dengan fenomena negatif, tapi belakangan saya mengatakan bukan sekedar kita bangkit, tapi kita akan memimpin pergerakan kebangkitan Islam dunia, dalam skala dunia. Jadi sekarang semua sedang bergolak nih. Ya, Eropa itu diprediksi paling lambat 2050. Paling cepat 2032. Yang paling cepat akan menerima Islam itu adalah Jerman dan Prancis tahun 2032. Maka negeri ini akan berubah menjadi negeri muslim. Walaupun kalau kita lihat fakta real sekarang, itu malah Inggris yang lebih cepat. Tanpa senjata, bukan perang. Amerika juga pertumbuhan umat Islam sudah di atas 6%. Tanpa senjata, hanya pembuktian. Di Indonesia, nah kita sedang menunjukkan jati diri besar kita untuk kemudian tidak mau terpolarisasi. Bagi kita Islam, huwal Islam, tidak ada yang lain. Dan saya tidak akan kehilangan kemampuan untuk mewujudkan Islam walau saya seorang profesional. Nah yang menarik di negeri kita, tren bangkitnya Islam itu ternyata dimulai dari kalangan menengah. Jadi bukan grassroots Pak. Jadi orang-orang yang naik mobil mewah itu malah spiritualitas keislamannya itu luar biasa. Orang-orang yang punya duit itu cenderung malah gaya sufi hidupnya. Dia bukan orang biasa, dia orang kaya raya. Tapi ternyata
kedekatan spiritualnya dengan Islam itu tinggi, dan itu sedang trendy di Indonesia. Ya. Nah, kemudian ada 58% lebih orang Islam di Indonesia percaya bahwa Islam akan mampu memberi kontribusi positif bagi negara melalui jalur politik atau tidak jalur politik. Ini tengah berkembang pesat di negeri kita. Nah, disinilah sebenarnya kita harus mempertanyakan peran kita untuk menutup ceramah ini. Kalau ada diskusi ini lebih bagus insya Allah. Apa peran kita? Jangan pernah berpikir aku cuma seorang muslim dan aku orang awam. Nggak ada bahasa itu dalam Islam. Begitu kita mengikrarkan diri sebagai muslim, maka sejak itu kita bukan orang awam, kita bukan orang biasa, kita umat terbaik, kita umat dakwah, kita umat pertengahan yang harus melakukan kerja-kerja dakwah kita. Minimal kita harus menjadi duta, sampel, sales Islam di tengah masyarakat. Sehingga orang, kalau saya tukang parkir, orang pasti bilang, ini pasti si Anu ya, sedang sip si Anu ini ya. Kenapa? Rapi betul nih susunannya. Kalau kita ngurus perusahaan, orang akan bilang, saya tahu betul ini Pak Anu pasti mimpin di sini. Kenapa? Ini kerja cukup bagus, hasilnya cukup bagus. Jadi Islam itu muncul dalam kerja atau kinerja. Jadi bukan kalau sekedar memutar atau menunjuk-nunjuk buku-buku jari kita untuk kita bertasbih. Saya pikir orang-orang tidak berdaya pun bisa melakukan itu. Ketika mereka dipenjarakan, di dalam penjara, mereka bisa sholat, mereka bisa puasa, mereka bisa zikir. Tapi yang perlu kita lakukan adalah menghadirkan Islam di tengah komunitas umat sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan bagi kita. Saya mohon maaf, ini karena corak, warna, tren, selera bapak-bapak, ibu-ibu dalam dakwah di Bintaro, khususnya di masjid kita, jamaah masjid ini saya belum tahu, tapi mudah-mudahan ada rezeki di waktu lain kita bisa melakukan diskusi lebih banyak insyaallah. Dan mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabb, bersamaan dengan datangnya pagi Kau telah memberikan karunia taufik yang banyak kepada kami. Kami datang ke masjid ini melaksanakan salat subuh, kami datang ke masjid ini mendengarkan majlis ta'lim sampai datangnya waktu syuruk ya Allah. Wahai Rabbul Alamin, berikanlah kepada kami keistiqomahan dalam mewujud nyatakan keimanan kami, dan sampaikanlah kami satu hari kelak masuk ke dalam surgamu, bertemu dengan Rasulmu, bercengkerama dengan orang-orang yang telah lelah mempertahankan keimanan dan menunjukkan iman itu di antara manusia dalam kehidupan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah.